Dampak kemarau, warga RT 18 Aurga di Kabupaten Sarolangun kesulitan untuk mendapatkan air bersih. BPOM Jambi menyita roti Oko yang beredar di pasar Angso Duo karena diduga mengandung pengawet kosmetik. Bawaslu Provinsi Jambi telah menyelesaikan 118 temuan dan pelanggaran pemilu 2024. Selamat sore pemirsa, hari ini Selasa 30 Juli 2024. Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, sejumlah warga di RT 18 Perumahan Aurgading Regensi, maksud kami Kelurahan Aurgading, Kecamatan Sarolangun, mulai merasakan dampak musim kemarau dan mengalami kesulitan air bersih dalam 1 pekan terakhir. Sumur warga di Perumahan Aurgading, Kecamatan Sarolangun, mulai mengalami kekeringan. Warga yang mengandalkan sumber air dari sumur sejauh ini kesulitan mendapatkan air bersih. Beruntung sumur masjid yang tidak jauh dari rumah warga masih dapat dimanfaatkan airnya. Salah seorang warga Perumahan Aurgading, Warsun, mengatakan, sejak beberapa minggu terakhir, warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena selama ini warga hanya mengandalkan sumur pribadi dan tidak banyak warga yang memasang air PDAM. Warsun menjelaskan, krisis air bersih ini baru terjadi dan dirasakan masyarakat pada tahun 2024 ini. Karena selama ini ia tidak mengetahui jika musim kemarau tiba, sumur di rumahnya mengalami kekeringan. Sudah hampir 2 mingguan ini, karena tidak pernah lagi hujan. Karena sumur banyak sebagian masih ketergantungan air hujan. Yang kami tahu kemarin saya sama ujar itu sekitar 4 rumah lebih kurang. Warga Perumahan Aurgading berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah mitigasi untuk mengatasi krisis air bersih dengan membantu masyarakat yang terdampak musim kemarau. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, belasan hektar tanaman padi milik para petani di Desa Senau terancam gagal panen yang disebabkan karena kondisi lahan persawahan mereka yang mengering dampak dari musim kemarau pada saat ini. Seperti inilah kondisi tanaman padi di persawahan Tada Hujan Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Para petani terancam gagal panen karena padi yang mereka tanam mengalami kekeringan. Tanaman padi yang telah ditanam berusia 1 minggu, kini batangnya menguning akibat tidak mendapatkan pasokan air. Cuaca panas akibat musim kemarau juga menyebabkan tanah sawah terlihat retak dan mengering. Petani khawatir apabila 2 pekan ke depan tidak juga turun hujan, sawah mereka akan terancam gagal panen. Apabila gagal panen, tentu para petani akan mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena telah mengeluarkan biaya operasional seperti pembersihan lahan, biaya tanaman, pupuk, dan biaya lainnya. Tidak bisa nanam lagi karena sawah kami memang kekeringan yang pecah-pecah, tidak bisa nanam lagi. Sudah kami bajak, inilah putih jadinya tanahnya. Yang sudah nanam juga tidak mau hidup. Jadi kami mohon macam mana solusinya mengatasi supaya air itu bisa untuk mendapatkan sawah kami. Apa bisa secara bikinkan sumur bor, macam itu. Para petani berharap pemerintah dapat membantu pembangunan sumur bor agar persawahan mereka tetap mendapatkan sumber air pada musim kemarau. Petani juga mengaku sebagian sawah mereka yang mengalami kekeringan hingga kini tidak ditanami padi karena takut mengalami gagal panen. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BMKG Provinsi Jambi saat ini memprediksi sejumlah wilayah di Provinsi Jambi masih berpotensi turun hujan. Dan hujan kali ini diprediksi akan terjadi di wilayah barat Provinsi Jambi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini saudara kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Asar Fatalangi. Selamat sore, Asar. Untuk saat ini seperti apa prediksi curah hujan dalam sepekan ke depan? Ya, selamat sore Siska.
Ya pemirsa, meski saat ini Provinsi Jambi masih memasuki puncak musim kemarau, namun menurut petugas perakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Jambi masih diprediksi akan turun hujan. Adapun wilayah-wilayah yang masih diprediksi akan terjadinya turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yakni di wilayah barat, terkhususnya di wilayah Kerinci, Kota Sungai Penuh, Merangin, Sarolangun, dan sekitarnya. Menurut Koordinator Bidang Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi, Nabila, mengatakan masih adanya potensi curah hujan di Provinsi Jambi dalam 1 pekan ke depan. Ini dikarenakan untuk tahun ini musim kemarau di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh fenomena cuaca La Nina atau kemarau basah, di mana akibat fenomena cuaca ini kemarau di Provinsi Jambi masih berpotensi turun hujan. Demikian, Siska. Asar, di tengah puncak musim kemarau yang terjadi pada saat ini, apa imbauan dari BMKG yang diberikan kepada masyarakat di Provinsi Jambi? Ya, Siska, meski sejumlah wilayah diprediksi masih akan terjadi turun hujan, namun mengingat saat ini Provinsi Jambi masih berada di puncak musim kemarau, tugas BMKG menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati dan mawas diri saat di puncak musim kemarau, di mana menurut petugas BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk lebih menghemat air dan tidak memperluas lahan maupun hutan dengan cara membakar, di mana dengan merusak ekosistem lingkungan ini dikhawatirkan selain dapat merusak lingkungan juga dapat membahayakan keselamatan manusia itu sendiri. Sementara itu menurut data yang diperoleh dari BMKG sepanjang bulan Juli tahun 2024 terdapat kurang lebih 330 titik panas yang terdeteksi berada di kabupaten kota Provinsi Jambi. Titik panas ini diprediksi masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Demikian, Siska. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Asar Fatalangi yang melaporkan langsung terkait dengan puncak musim kemarau yang masih terus terjadi pada saat ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Asar. Saudara, Polres Muaro Jambi saat ini sudah mengamankan seorang pelaku pembakaran lahan perkebunan kelapa sawit. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Seorang pelaku pembakaran lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, berhasil ditangkap Polres Muaro Jambi. Pelaku berinisial WAD, berusia 44 tahun, merupakan warga Desa Berembang, Kecamatan Sekernan, telah membakar lahan seluas 1,5 hektar pada 25 Juli lalu. Kapolres Muaro Jambi AKBP Wahyu Istanto Bram Widarso mengatakan, berdasarkan hasil tempat kejadian perkara, polisi berhasil mengamankan pelaku dan sejumlah barang bukti seperti 1 buah pemantik, 1 buah batang tanaman kelapa sawit, dan 2 buah kayu yang terbakar. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di balik jeruji besi Polres Muaro Jambi. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 188 KUH Pidana dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Setelah kami dalami, ternyata kebakaran ini terjadi akibat kelalaian, di mana pemilik kebun menyewa atau mempekerjakan beberapa pekerja untuk membersihkan kebunnya. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku. Kapolres menegaskan bagi mereka yang terbukti dengan sengaja maupun lalai dalam perbuatan pembakaran lahan akan dikenakan sanksi tegas. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. BMKG Jambi mencatat 330 titik panas terdeteksi selama bulan Juli 2024 di kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Diprediksi titik panas tersebut akan terus mengalami peningkatan dalam beberapa hari ke depan karena Provinsi Jambi masih dalam puncak musim kemarau. BMKG Jambi mendeteksi adanya peningkatan titik panas di Provinsi Jambi. Peningkatan titik panas itu ditemukan sejak awal bulan Juli hingga 28 Juli 2024 dengan 330 titik panas. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Provinsi Jambi Nabila mengatakan, titik panas meningkat dikarenakan Provinsi Jambi telah memasuki puncak musim kemarau.
Titik panas tersebut terdeteksi di kabupaten kota dan terbanyak ditemukan di Kabupaten Sarolangun 74 titik panas, 65 titik panas di Kabupaten Merangin, dan 44 titik panas di Kabupaten Batanghari. Diprediksi titik panas tersebut akan terus mengalami peningkatan dalam beberapa hari ke depan. Hal ini disebabkan masih masuknya musim kemarau di Provinsi Jambi. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk tidak memperluas lahan dengan cara membakar. Hal ini disebabkan dapat membahayakan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kebakaran hutan dan lahan saat ini masih terus mengancam sejumlah daerah di Provinsi Jambi. Dan sebagai upaya pencegahan, BPBD mengajukan bantuan helikopter patroli dan juga helikopter waterbombing ke BNPB. Provinsi Jambi telah menaikkan status kebakaran hutan dan lahan menjadi siaga darurat. Sebagai upaya pencegahan, BPBD Provinsi Jambi telah meminta bantuan 6 unit helikopter ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Helikopter tersebut nantinya untuk mempermudah dalam pemantauan dan pemadaman saat terjadi karhutla, khususnya di daerah yang sulit dijangkau. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani mengatakan, pihaknya telah mengajukan 2 helikopter patroli dan 4 helikopter waterbombing pada 19 Juli lalu. Sudah mengirimkan atau menyurati BNPB terkait dengan permohonan bantuan heli. Dan ini kita minta seperti biasa 2 heli patroli dan mungkin akan hadir nanti 4 heli waterbombing. Ini mana memang untuk penanganan wilayah-wilayah yang tidak terjangkau melalui pemadaman darat dan wilayah-wilayah yang daerah gambut tinggi. Ini kita memang percepatan melalui pemadaman melalui heli waterbombing. Andre Eko Rinjani menambahkan, selain mengajukan bantuan helikopter, BPBD Provinsi Jambi juga terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam meminimalisasi terjadinya karhutla seperti TNI Polri dan Manggala Agni. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu Kabupaten Batanghari menemukan pelaksanaan coklit yang tidak maksimal ketika di lapangan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam segmen menuju Pilkada 2024. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Batanghari menyatakan ada beberapa temuan di lapangan selama pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih coklit dilakukan. Hasil temuan ini pun telah disampaikan pihak pengawas kepada KPU. Selama tahapan coklit berlangsung, Bawaslu Batanghari menemukan beberapa temuan di lapangan dari hasil proses pemutakhiran data pemilih, seperti tidak sinkronnya pemetaan daftar pemilih, rumah pemilih yang telah dicoklit namun tidak ditempelkan stiker, serta masyarakat yang belum dicoklit. Hal itu pun diungkapkan langsung anggota Bawaslu Batanghari, Robiansyah. Terkait beberapa temuan di lapangan ini, pihaknya telah menyampaikan hal tersebut kepada KPU Batanghari untuk dilakukan perbaikan. Selanjutnya, pada pelaksanaan pleno nanti, Bawaslu akan mencoba mengeluarkan data pembanding hasil temuan di lapangan untuk dikaji secara bersama guna menghasilkan data yang lebih tepat dan akurat untuk penetapan daftar pemilih hasil pemutakhiran tersebut. Nah, kami lagi menunggu komunikasi kepada KPU terkait jadwal proses pleno tingkat TPS. Robiansyah menambahkan, temuan-temuan itu pun hampir merata dan wilayah yang cukup banyak menjadi catatan, yakni Kecamatan Bajubang, Muara Bulian, Pemayung, dan Batin 24. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Sarolangun memastikan calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun untuk jalur perseorangan Muhammad Madel dan juga Nur Muhammad Agus telah memenuhi syarat untuk ketahapan verifikasi faktual. KPU Sarolangun memastikan ada 7.888 jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat. KPU Sarolangun telah menyelesaikan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi syarat dukungan tahap perbaikan kedua bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus. Setelah tahapan proses verifikasi administrasi rampung,
KPU Sarolangun memastikan 7.888 jumlah dukungan kepada bakal calon kepala daerah jalur perseorangan memenuhi syarat. Sementara 663 jumlah dukungan tidak memenuhi syarat. Komisioner KPU Sarolangun Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Ari Wibowo mengatakan, secara umum jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat dikarenakan adanya data ganda dan sinkronisasi dokumen yang tidak sama. KPU Sarolangun menetapkan syarat minimal dukungan terhadap Muhammad Madel dan Muhammad Agus pada tahap pertama dan tahap kedua memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahapan verifikasi faktual. Selain proses permin, itu melebihi kekurangan yang kemarin dari permin 1 itu 7.488. Nah, yang data yang kemarin sudah proses permin memenuhi syarat. Nah, sehingga proses pleno kemarin dan kita sampaikan ke Bawaslu bahwa ini sudah melanjut ke tahap selanjutnya verifikasi faktual. KPU Sarolangun telah menetapkan syarat dukungan minimal jalur perseorangan Pilkada 27 November 2024, yakni 20.964 dukungan dengan sebaran di 6 kecamatan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pasca tahapan pencocokan dan penelitian coklit yang dilakukan Pantarlih beberapa waktu lalu, KPU Batanghari akan melanjutkan ke tahap rekapitulasi hasil coklit di tingkat PPS desa maupun kelurahan setempat. Pelaksanaan coklit yang dilakukan petugas Pantarlih hingga 24 Juli lalu telah selesai, dengan jumlah daftar penduduk potensial pemilih pemilihan atau DP4 di Kabupaten Batanghari mencapai 221.124 orang. Pihak penyelenggara tengah melaksanakan tahapan rekapitulasi hasil coklit. Komisioner KPU Batanghari Henry Handayani mengatakan, sesuai jadwal pada tanggal 5 Agustus nanti, pihak PPS desa maupun kelurahan akan melakukan pleno hasil pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran daftar pemilih ini nantinya akan ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara atau DPS setelah dilakukan proses pleno di tingkat kecamatan hingga kabupaten. KPU Batanghari mengapresiasi kinerja 845 orang Pantarlih yang telah melaksanakan coklit selama 1 bulan dengan turun langsung ke lapangan. Sementara itu, kemungkinan daftar pemilih yang nanti telah ditetapkan pada DPS ini dapat mengalami perubahan, mengingat masih akan ada tahapan perbaikan daftar pemilih sebelum ditetapkan ke dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai tahapan coklit, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan segera menetapkan daftar pemilih sementara. Dan untuk mendapatkan hasil ini, saudara, akan diadakan rapat pleno berjenjang dari desa hingga ke pihak kabupaten. Proses coklit data pemilih untuk Pilkada 27 November 2024 telah selesai. Saat ini, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah menyusun daftar pemilih sementara atau DPS. Hal itu dilandasi dari keputusan KPU nomor 799 tahun 2024 tentang petunjuk teknis penyusunan daftar pemilih. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Junianto mengatakan, sebanyak 634 petugas coklit yang tersebar di 11 kecamatan telah melakukan coklit sebanyak 174.483 data pemilih, sesuai turunan dari data penduduk potensial pemilih atau DP4. Data hasil coklit tersebut akan disinkronisasi secara berjenjang, mulai dari PPS di desa kelurahan, PPK di kecamatan, dan ke KPU Kabupaten. PPS akan menggelar rapat pleno untuk penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran di tingkat desa pada rentang 1 hingga 3 Agustus. Kemudian PPK juga menggelar agenda serupa pada 5 hingga 7 Agustus. Usai penyusunan itu, KPU kemudian akan menggelar rapat pleno pada 9 hingga 11 Agustus. Terkait dengan progres pencoklitan. Karena pencoklitan ini kita lakukan dari tanggal 24 Juni yang berakhir di tanggal 24 Juli. Tentu dalam proses pelaksanaan coklit yang dilakukan oleh teman-teman Pantarlih di bawah mengalami masalah dan kemudian ada problem. Nah, kami juga mengagendakan hari ini untuk melakukan kegiatan evaluasi pencoklitan. Sesuai jadwal dari KPU RI, penetapan daftar pemilih berlangsung hingga 23 September 2024. Hasil pemutakhiran dari proses coklit
nantinya menjadi dasar penetapan DPS. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini, Saudara. Bawaslu Provinsi Jambi telah menyelesaikan 118 temuan dan laporan pelanggaran selama pemilu 2024. Hasil penanganan pelanggaran 96 temuan diantaranya maupun laporan terbukti melanggar, sementara 22 lainnya tidak memiliki cukup bukti. Bawaslu Provinsi Jambi beserta jajaran telah menyelesaikan 118 temuan dan juga laporan pelanggaran pada pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif 2024. Dari jumlah itu, 78 diantaranya merupakan temuan Bawaslu dan 40 lainnya laporan dari masyarakat yang diterima Bawaslu Provinsi hingga kabupaten kota. Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Ari Juniarman mengatakan, berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan, 96 terbukti, sementara 22 lainnya dinyatakan bukan pelanggaran karena tidak memiliki cukup bukti. Untuk rincian jenis pelanggaran yang terbukti, 63 pelanggaran administratif, 20 pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, 7 pelanggaran tindak pidana pemilu, 6 pelanggaran hukum lainnya. Ada 118 itu temuan dan laporan yang kita proses dengan berbagai kategori, mulai dari pelanggaran administrasi, pelanggaran etik, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran lainnya. Untuk pelanggaran yang telah diselesaikan hingga pengadilan, diantaranya dugaan perubahan suara pada rekapitulasi suara di Kecamatan Pau dan Kecamatan Sarolangun dengan terdakwa A, AF, YM, dan MM. Namun putusan pengadilan menyatakan tidak bersalah dan bebas. Sementara pada kasus pidana penambahan hasil perolehan suara di Tebo, keempat terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana penjara. 2 orang pidana 8 bulan penjara, denda 24 juta rupiah, dan 2 orang lagi dipidana kurungan 4 bulan penjara dan denda 8 juta rupiah. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Provinsi Jambi saat ini masih menunggu surat resmi dari KPU Republik Indonesia untuk menetapkan 55 calon anggota DPRD Provinsi Jambi yang terpilih pada pemilu 2024. Belum terbitnya surat dari Mahkamah Konstitusi membuat KPU belum menetapkan calon terpilih pemilu 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi untuk DPRD Provinsi Jambi, Partai Amanat Nasional menjadi pemenang pemilu dengan memperoleh 10 kursi dan berhak atas kursi Ketua DPRD Provinsi Jambi. Partai politik kedua yang memperoleh kursi terbanyak yakni Partai Golkar dengan 7 kursi, Gerindra, PDI Perjuangan, dan PKB masing-masing memperoleh 6 kursi. Sementara P3, Nasdem, PKS, dan Demokrat masing-masing berhasil meraih 5 kursi. Untuk 3 kursi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi berhasil diraih Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Gerindra. Komisioner KPU Provinsi Jambi Yatno mengatakan pihaknya telah melaksanakan rapat pleno bersama KPU RI beberapa hari lalu terkait evaluasi hasil pemungutan suara ulang. Berdasarkan hasil pleno tersebut, KPU RI hingga saat ini masih menunggu surat resmi dari MK. Setelah surat dari MK terbit, maka KPU RI akan menginstruksikan KPU Provinsi Jambi untuk menggelar rapat pleno penetapan calon anggota DPRD terpilih pada pemilu 2024. Prosesnya itu setelah selesai pleno, kemudian ada penandatanganan berita acara, ya kan, kemudian penyampaian hasil ke saksi peserta pemilu, kemudian kami nanti akan membuat laporan dan selanjutnya akan disampaikan secara resmi ke KPU. Tata cara penetapan calon terpilih dalam pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024. Penetapannya berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Pemprov Jambi berencana akan membangun GOR baru yang lebih
representatif untuk event besar. Informasi selengkapnya, saudara, kami hadirkan di segmen editorial usai jeda. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam segmen advertorial. Dinilai belum representatif untuk menyelenggarakan event olahraga besar, Gubernur Jambi Al-Haris menggulirkan rencana pembangunan gedung olahraga yang baru. Pemerintah Provinsi Jambi berencana untuk membangun gedung gelanggang olahraga atau GOR yang baru. Wacana tersebut digulirkan pemerintah karena GOR yang ada saat ini dinilai belum representatif untuk menyelenggarakan event olahraga besar. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, tahapan awal rencana pembangunan GOR baru sudah masuk dalam perancangan desain serta pencarian lokasi pembangunan yang strategis. Dalam perencanaan ada dua pilihan lokasi pembangunan GOR, yakni tetap di kota Jambi atau di sekitaran lokasi Stadion Suwarna Bumi di Pijoan, Kabupaten Muaro Jambi. Sementara untuk nasib GOR Kota Jambi, Al-Haris menekankan pemerintah akan merencanakan perbaikan gedung tersebut agar tetap bisa digunakan sebagai tempat penyelenggaraan acara yang dekat dengan kantor wali kota. Berdasarkan kondisi yang ada, gedung GOR Kota Baru sudah sangat memprihatinkan. Berbagai fasilitas banyak yang sudah tidak dalam kondisi normal dan sangat membutuhkan sentuhan perbaikan. Bahkan atap gedung yang didirikan di Jalan Haji Agus Salim, Kecamatan Kota Baru itu sudah tidak dapat mengalirkan air dengan baik dan bocor saat hujan turun. Jadi GOR ini saya sudah membuat desain baru GOR kita, ya. Kita ingin bangun baru, tinggal di tanahnya. Kita coba apakah nanti di Kota Jambi ada tanah yang bisa kita bangun GOR itu, ya. Meskipun masih dalam tahap wacana, pemerintah Provinsi Jambi akan merealisasikan tahap pembangunan GOR baru pada tahun 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bupati Masyuri bersama DPRD resmi menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA PPAS APBD Kabupaten Bungo untuk tahun anggaran 2024 kali ini. Pembahasan terhadap rancangan perubahan KUA dan juga perubahan PPAS APBD di tahun anggaran 2024 ini telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh DPRD Kabupaten Bungo. Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Bungo resmi menandatangani nota kesepakatan rancangan perubahan kebijakan umum APBD KUA dan perubahan rancangan prioritas plafon anggaran sementara PPAS tahun 2024. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Mashuri dan Wakil Ketua 2 DPRD Bungo Martunis yang disaksikan anggota dan pimpinan OPD di ruang rapat paripurna DPRD Bungo. Bupati Bungo Mashuri mengatakan pembahasan terhadap rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2024 telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh DPRD Kabupaten Bungo. Sebelumnya telah dikemukakan saat paripurna beberapa waktu lalu bahwa perubahan KUA tahun anggaran 2024 dan perubahan PPAS dilakukan sebagai bentuk penyesuaian anggaran terhadap berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tetap mengacu pada kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hari ini itu penyampaian KUA dan perubahan dan penyampaian PPAS, alhamdulillah sudah disepakati bersama. Tentu ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan bersama. Selain itu, struktur pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah dalam perubahan KUA dan perubahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Pertama, pendapatan daerah diproyeksi 1,408 triliun rupiah lebih, bertambah sebesar 224,8 miliar lebih dari target pendapatan sebelumnya pada APBD murni tahun anggaran 2024, yakni 1,18 triliun rupiah. Kedua, belanja daerah diproyeksikan 1,526 triliun lebih, bertambah 198,2 miliar rupiah. Ketiga, penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sesuai audit BPKRI
125,16 miliar rupiah lebih, berkurang 28,5 miliar rupiah lebih, yang mana sebelumnya dianggarkan dalam APBD murni tahun anggaran 2024 153,6 miliar rupiah. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Nekat menjadi pengedar sabu, Satres Narkoba Polres Kerinci meringkus oknum honorer di Satpol PP Sungai Penuh. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, terkait dengan darurat narkoba, seorang tenaga harian lepas di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh ditangkap oleh tim Satres Narkoba Polres Kerinci lantaran mengedarkan sabu. Untuk mengelabui para petugas, tersangka menyimpan barang haram tersebut di dalam bantal kamar tidur rumahnya. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Kerinci menggeledah rumah BM pengedar sabu. Petugas menemukan 6 paket sabu dengan berat kotor 2,02 gram yang disembunyikan di dalam bantal di kamar tidurnya. Bahkan saat digerebek petugas, tersangka yang sudah menjadi target operasi sempat membuang barang haram tersebut di lubang pembuangan kamar mandi. BM yang merupakan honorer di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh ini menjual barang haram tersebut di wilayah Kabupaten Kerinci. Pelaku mengaku mendapatkan sabu dari rekannya di luar Kabupaten Kerinci yang dikenal melalui komunikasi telepon seluler. Kebutuhan apa? Untuk uang untuk beli narkoba juga, Pak? Ya. Untuk beli narkoba atau untuk dari saya? Sat Narkoba Polres Kerinci mengamankan salah seorang yang berinisial BM, yaitu dengan kerjaannya sebagai honorer di Satpol PP Kota Sungai Penuh. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam hukuman maksimal 12 tahun kurungan penjara. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Salah satu toko emas di Kota Sungai Penuh dirugikan atas penemuan emas palsu yang dijual oleh salah satu orang yang tidak dikenal. Emas palsu yang ditemukan jenis gelang dan cincin berlapis perak di dalamnya. Salah satu pemilik toko emas di Kota Sungai Penuh mengalami kerugian hingga 20 juta rupiah atas penemuan emas palsu dengan berat 20 gram. Emas palsu berupa gelang dan cincin itu dijual kepada pemilik toko emas pada 24 Juli lalu. Pemilik toko emas Rapi mengatakan awalnya tidak mengetahui emas tersebut palsu. Emas diketahui palsu setelah dilakukan peleburan dan didapati lapisan perak di dalamnya. Yang dijual itu dalam bentuk gelang, cincin. Berapa gram, Pak? 20 gram. 20 gram ya. Kalau nilai total uangnya? 20 juta. Rapi berharap adanya itikat baik penjual untuk mengembalikan uang miliknya. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BPOM Jambi menarik sejumlah roti merek Oko dari edaran di Pasar Angso 2 Kota Jambi. Pasalnya, saudara, roti tersebut diduga mengandung zat pengawet kosmetik yang dapat membahayakan jika dikonsumsi. Sejumlah bungkus roti merek Oko yang dijual di Pasar Tradisional Angso 2 Kota Jambi ditarik oleh BPOM Jambi. Diduga roti tersebut mengandung zat pengawet kosmetik yang berbahaya jika dikonsumsi. Sejumlah tim diturunkan BPOM Jambi dan melakukan pengecekan secara langsung ke beberapa toko. Dari hasil penggeledahan, petugas mendapatkan puluhan roti Oko dan langsung menarik roti tersebut dari peredaran. Pasalnya jika hal tersebut dibiarkan dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Sementara perintah penarikan roti Oko tersebut langsung dari BPOM Pusat. Terkait hal ini masyarakat diimbau untuk berhati-hati jika membeli makanan dalam kemasan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Selama semester 1 tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi menerima 30 laporan terkait ketenaga kerjaan. Laporan didominasi terkait PHK dan gaji di bawah UMP atau UMK.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi menerima 30 laporan terkait ketenagakerjaan selama semester 1 tahun 2024. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, M. Harir Kodari mengatakan, puluhan pengaduan tenaga kerja itu didominasi terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK, serta laporan gaji tenaga kerja yang masih di bawah UMP dan UMK. Sementara untuk laporan kecelakaan kerja, sejauh ini nihil selama semester 1 tahun 2024. Harir menjelaskan kurangnya pengetahuan tenaga kerja dan pengusaha masih menjadi kendala permasalahan dalam ketenaga kerjaan. Membangun hubungan yang harmonis antara pekerjaan dan pemberi kerja merupakan satu kesatuan untuk menciptakan hubungan industrial yang baik. Tak sebandingnya jumlah pengawas tenaga kerja dengan perusahaan juga masih menjadi kendala pengawasan ketenaga kerjaan di Provinsi Jambi. Jelas untuk semester ini kecelakaan kerja juga di perusahaan tidak ada. Alhamdulillah mudah-mudahan sampai untuk tahun 2024 ini mudah-mudahan tidak terjadi kecelakaan kerja di perusahaan yang ada di Provinsi Jambi. Disnaker Trans menjamin pengaduan yang masuk seluruhnya langsung diproses sesuai aturan. Untuk itu, saat ini beberapa laporan tersebut sudah selesai ditangani maupun dalam proses penyelesaian. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bertahun-tahun tinggal di rumah yang tidak layak huni, akhirnya seorang janda tua mendapatkan bantuan bedah rumah dalam program TMMD ke-121 Kodim 0415 Jambi. Untuk bisa mempercepat pembangunan, saudara, TNI bersama warga bergotong royong membangun rumah Komsiah. Inilah Komsiah, warga desa Muara Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi. Wanita parubaya ini bertahun-tahun tinggal di rumah yang tidak layak huni, berdinding papan dan atap seadanya yang telah termakan usia. Kondisi ini membuat Komsiah dihantui rasa cemas saat hujan disertai angin yang menyerang tempat tinggalnya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Komsiah hanya mengandalkan anaknya yang tengah merantau dan bantuan dari tetangganya. Bak durian runtuh, di tengah keadaan ekonomi yang sulit, Komsiah mendapatkan bantuan bedah rumah dari program TMMD ke-121 Kodim 0415 Jambi. Kini kebahagiaan dirasakan Komsiah yang telah sekian lama mengidamkan rumah yang layak. Sebelumnya rumah Mbah kayak mana Mbah? Buruk. Mbah sama siapa tinggal Mbah? Derean. Bedah rumah ini merupakan salah satu dari 4 rumah yang dilakukan pembedahan pada program TMMD ke-121 Kodim 0415 Jambi. Untuk mempercepat pembangunan, TNI bersama warga bergotong royong membangun rumah Komsiah. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Guna memberikan kemudahan anak-anak sekolah dan lingkungan sekitar, warga RT 03 Kelurahan Pinang Merah, Kecamatan Alam Barajo, Jambi bergotong royong membangun infrastruktur yang layak dan berkualitas. Masyarakat berharap selain menggunakan dana swadaya, pemerintah setempat juga dapat memberi perhatian serta bantuan. Semangat gotong royong yang didasari dengan nilai-nilai Pancasila tampak dilakukan warga RT 03 Kelurahan Pinang Merah, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi yang bergotong royong dalam membangun infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkualitas. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam aspek kehidupan sangat penting dalam membangun mental dan karakter masyarakat. Apalagi secara inklusif, nilai-nilai Pancasila memiliki makna gotong royong. Mulai dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, gotong royong dapat diartikan bernilai ibadah. Sila kedua yakni gotong royong pasti didasari atas kemanusiaan. Sila ketiga tidak ada gotong royong tanpa persatuan. Dan sila keempat bahwa di dalam gotong royong pasti terdapat musyawarah. Hal itu untuk mencapai sila terakhir, yakni mencerminkan tujuan akhir gotong royong adalah untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah seorang warga, Sahardi, mengatakan sudah lebih dari 1 tahun pihaknya melakukan gotong royong dengan menggunakan dana swadaya, yang mana jalan tersebut digunakan untuk infrastruktur anak-anak sekolah dan warga lainnya. Meski jalan tersebut belum sepenuhnya jadi, namun dengan adanya jalan yang dibuat pihaknya, memudahkan anak-anak pergi ke sekolah karena dapat memotong jalan hingga 3 km,
yang sebelumnya anak-anak tersebut harus keliling untuk mencapai sekolahnya. Melaksanakan lanjutan gotong royong memperbaiki jalan dari perumahan Permata Biru 1 menuju sekolah MTS Negeri Bagampete. Ini satu-satunya jalan terdekat kalau kita lihat dari sekitarnya. Untuk itu jalan ini kami bergotong royong, ada nih dikit demi sedikit setiap minggu, walaupun dapat sedikit, guyur-guyur akhirnya hampir selesai. Masyarakat berharap dengan adanya jalan yang dibuka ini, pemerintah setempat dapat memberikan bantuan, sehingga memudahkan anak-anak pergi ke sekolah. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Akhirnya saya Vida Francisca. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.